Pagi itu, suasana di kantor pusat perusahaan logistik Fastmove terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Sejak Stephen mengambil alih kursi CEO seminggu yang lalu, udara di kantor itu seolah berubah menjadi racun. Stephen adalah tipikal bos muda lulusan luar negeri yang memuja efisiensi di atas segalanya. Baginya, setiap detik adalah uang, dan istirahat adalah dosa besar. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi, waktu paling sibuk di mana ribuan data pengiriman harus diinput ke server pusat. Stephen berjalan mondar-mandir di ruang operasional dengan wajah merah padam. Ia mencari satu orang, Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah kepala IT senior yang sudah bekerja di sana selama 15 tahun. Ia adalah otak di balik sistem keamanan data perusahaan. Stephen berteriak memanggil nama Rahmat, namun tidak ada jawaban. Meja kerjanya kosong. Stephen yang tidak sabaran langsung melangkah lebar menuju gudang belakang, tempat server fisik disimpan. Ia membuka pintu gudang dengan kasar. Pemandangan di depannya membuat darahnya mendidih. Di sudut gudang yang sempit, di antara tumpukan kardus arsip dan kabel server yang berdesing, Pak Rahmat sedang bersujud. Ia sedang menunaikan sholat duha di atas sajadah tipis yang sudah lusuh. Bagi Pak Rahmat, 5 menit sholat duha adalah caranya menenangkan pikiran agar bisa bekerja lebih fokus. Tapi bagi Stephen, itu adalah pencurian waktu. Tanpa menunggu Pak Rahmat selesai salam, Stephen menghampirinya. Ia berdiri menjulang di belakang punggung karyawannya yang sedang duduk tasyahud akhir. Begitu Pak Rahmat mengucapkan salam dan menoleh ke kanan, ia langsung disambut dengan hardikan keras yang menggema di ruangan sempit itu. "Rahmat, apa yang kamu lakukan?" bentak Stephen. Pak Rahmat terlonjak kaget. Ia buru-buru melipat sajadahnya dan berdiri menunduk. "Maaf Pak Stephen, saya sedang sholat duha sebentar. Cuma 5 menit. Wajah Stephen semakin merah. Ia menunjuk jam tangan mahalnya tepat di depan wajah Pak Rahmat. 5 menit katamu? Di jam sibuk seperti ini, kamu tahu berapa ribu transaksi yang antre di luar sana? Saya gaji kamu mahal-mahal untuk kerja, Rahmat, bukan untuk berdoa." Pak Rahmat mencoba menjelaskan dengan tenang, "Pak, sistem sedang running otomatis. Saya cuma butuh jeda sebentar untuk..." "Alasan?" potong Stephen kasar. "Dengar ya, saya tidak peduli dengan ritualmu. Tuhan tidak akan turun dari langit lalu memberimu omset. Tuhan tidak akan membereskan bug di komputer. Yang kasih kamu makan itu perusahaan ini, bukan Tuhan." Kalimat itu meluncur tajam, menusuk keimanan Pak Rahmat. Ruangan hening sejenak. Pak Rahmat menatap atasan barunya itu, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan kasihan. "Pak Stephen," suara Pak Rahmat tenang namun bergetar, "rezeki itu memang dari Tuhan, Pak. Perusahaan cuma perantara." Stephen tertawa sinis. "Oh, berani menceramahi saya. Bagus. Kalau kamu begitu yakin Tuhan yang menjamin rezekimu, silakan minta gaji sama Tuhan mulai hari ini. Kemasi barang-barangmu. Detik ini juga, kamu saya pecat. Keluar dari kantor saya." Keputusan itu jatuh seperti palu godam. Tanpa peringatan, tanpa pesangon, Pak Rahmat diusir hanya karena 5 menit bersujud. Kabar pemecatan Pak Rahmat menyebar secepat kilat ke seluruh divisi. Karyawan lain hanya bisa menunduk takut, tidak ada yang berani membela. Mereka tahu betapa kejamnya Stephen. Pak Rahmat berjalan kembali ke meja kerjanya dengan langkah gontai, namun punggung tetap tegak. Ia mengambil kotak kardus, memasukkan foto keluarganya, sebuah muk tua, dan sajadah lusuh yang menjadi penyebab ia kehilangan pekerjaan hari ini. Saat Pak Rahmat hendak melangkah keluar dari lobi, ia berpapasan lagi dengan Stephen yang sedang mengawasi karyawan lain bekerja. Hati kecil Pak Rahmat, sebagai orang yang membangun sistem perusahaan itu dari nol, merasa perlu memberikan satu peringatan terakhir. Sistem IT perusahaan itu unik. Kode keamanannya dirancang khusus oleh Pak Rahmat dan perlu diperbarui kuncinya secara manual setiap 7 hari. Jika tidak, sistem akan menganggap ada peretas dan mengunci seluruh data secara otomatis. Pak Rahmat mendekati Stephen. "Pak Stephen," panggilnya pelan. Stephen menoleh dengan tatapan jijik. "Cuk, masih di sini? Saya panggil satpam kalau kamu tidak segera pergi." "Saya akan pergi, Pak," kata Pak Rahmat.
Tapi ada satu hal yang Bapak harus tahu. Kode enkripsi server utama itu harus di-reset manual setiap hari Senin pagi. Password dinamisnya ada di... Belum sempat Pak Rahmat menyelesaikan kalimatnya, Stephen mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Kup, bentak Stephen angkuh. Kamu pikir saya bodoh? Saya ini lulusan MBA Teknologi dari Amerika. Saya sudah menyewa tim IT baru yang jauh lebih muda, lebih pintar, dan lebih modern dari orang tua gaptek sepertimu. Mereka akan mengganti sistem kuno buatanmu dengan AI otomatis. Saya tidak butuh nasihat dari pengangguran. Pergi. Pak Rahmat menghela napas panjang. Ia sudah mencoba menunaikan kewajibannya, tapi kesombongan Stephen menutup telinganya rapat-rapat. Baik Pak, semoga sukses dengan tim barunya, ucap Pak Rahmat tulus. Lalu ia melangkah keluar gedung. Di luar, matahari bersinar terik. Pak Rahmat menatap gedung tinggi tempat ia mengabdi selama 15 tahun itu untuk terakhir kalinya. Di dalam hati, ia berdoa, "Ya Tuhan, Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Hamba serahkan nasib hamba padamu." Hari-hari berlalu. Di bawah kepemimpinan Stephen, kantor terasa seperti kamp militer. Tim IT baru yang direkrut Stephen adalah anak-anak muda yang bekerja cepat tapi ceroboh. Mereka menertawakan kode-kode lama buatan Pak Rahmat dan mulai mengutak-atik sistem tanpa memahami fondasi dasarnya. Stephen merasa menang. Omset perusahaan naik sedikit di hari ketiga karena ia memangkas waktu istirahat karyawan. Ia merasa telah membuktikan bahwa memecat Pak Rahmat adalah keputusan terbaik. Lihat, pikirnya, tanpa doa-doa itu pun perusahaan ini makin kaya. Namun, Stephen lupa satu hal. Hari Senin semakin dekat, hari di mana bom waktu di dalam server yang ditinggalkan Pak Rahmat akan segera meledak jika tidak disentuh oleh ahlinya. Dan saat itu tiba, tidak ada AI secanggih apapun yang bisa menolongnya. Senin pagi tiba. Seminggu pasca pemecatan Pak Rahmat. Awalnya, semua berjalan normal. Namun, tepat pukul 9 pagi, saat transaksi pengiriman sedang berada di puncaknya, bencana itu datang tanpa suara. Tiba-tiba, layar monitor di seluruh divisi berkedip merah. Satu persatu komputer mati, lalu menyala kembali dengan layar hitam bertuliskan, "Sistem lockdown. Security breach, detected." Kepanikan melanda ruang operasional. Telepon mulai berdering gila-gilaan. Klien-klien besar berteriak marah karena data pengiriman mereka hilang. Truk-truk logistik tertahan di gerbang karena barcode tidak bisa dipindai. Dalam hitungan menit, kerugian perusahaan sudah mencapai ratusan juta rupiah. Stephen berlari keluar dari ruangannya dengan wajah pucat. "Ada apa ini? Kenapa sistem mati? Nyalakan lagi!" teriaknya pada tim IT baru. Kepala tim IT baru itu, seorang pemuda yang biasanya arogan, kini berkeringat dingin. Jarinya gemetar di atas keyboard. Tidak bisa Pak, sistem mendeteksi kita sebagai peretas. Server mengunci dirinya sendiri secara otomatis. Ini protokol keamanan tingkat tinggi. Kita butuh kode akses manual untuk membukanya. Ya masukkan kodenya, kalian kan ahli IT, bentak Stephen. Kami tidak tahu kodenya Pak. Jawab pemuda itu putus asa. Algoritmanya sangat rumit dan unik. Ini kode legacy yang dibuat manual. Kalau kita paksa bobol, seluruh data akan terhapus permanen. Perusahaan bisa bangkrut total. Dunia Stephen serasa runtuh. Ia teringat ucapan Pak Rahmat seminggu yang lalu. Ucapan yang ia potong dengan sombong. Kode enkripsi server utama itu harus di-reset manual. Password dinamisnya ada di... Stephen menyadari kebodohannya. Ia telah membuang satu-satunya orang yang memegang kunci nyawa perusahaan ini. Cari nomor Rahmat. Hubungi dia sekarang. Perintah Stephen histeris. Sekretarisnya mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Berkali-kali dicoba, hasilnya nihil. Waktu terus berjalan. Setiap detik yang berlalu adalah uang yang terbakar. Saham perusahaan mulai anjlok. Investor mulai menelepon dengan ancaman tuntutan hukum. Sore harinya, Stephen yang biasanya tampil necis, kini terlihat berantakan. Dasinya miring, rambutnya acak-acakan. Ia tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sudah tidak berharga dibandingkan kehancuran perusahaan yang ada di depan mata. Ia mengambil kunci mobilnya. Ia harus menemukan Pak Rahmat.
Kemanapun orang tua itu pergi, ia harus memohon, bersujud, atau melakukan apa saja agar Pak Rahmat mau kembali menekan satu tombol untuk menyelamatkan karirnya. Setelah bertanya ke sana kemari, Stephen akhirnya menemukan alamat rumah kontrakan Pak Rahmat. Rumah itu kecil, terletak di gang sempit yang becek, sangat jauh berbeda dengan apartemen mewah Stephen. Namun, dari dalam rumah sederhana itu, terdengar suara tawa anak-anak mengaji. Stephen mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Pak Rahmat berdiri di sana, mengenakan baju koko sederhana dan sarung. Wajahnya tampak tenang, jauh lebih cerah dan damai dibandingkan saat ia bekerja di kantor yang penuh tekanan dulu. Melihat mantan bosnya datang dengan wajah kusut, Pak Rahmat tidak terkejut. Ia tersenyum tipis dan mempersilahkan masuk. "Silakan duduk, Pak Stephen. Maaf rumahnya sempit, cuma ada tikar." Stephen tidak sanggup duduk. Ia langsung pada intinya. Rasa panik membuatnya lupa basa-basi. "Rahmat, saya butuh kamu. Kantor hancur, sistem terkunci, data hilang. Kamu harus ikut saya sekarang untuk buka kuncinya." Pak Rahmat menuangkan teh hangat ke dalam gelas plastik. "Minum dulu, Pak." Bapak terlihat pucat. "Saya tidak butuh teh," seru Stephen frustrasi, lalu suaranya merendah, memohon. "Rahmat, tolonglah, saya minta maaf soal kejadian minggu lalu. Saya khilaf. Sekarang, tolong bantu saya. Saya akan gaji kamu 2 kali lipat." "Tidak, 3 kali lipat, kembalilah bekerja." Pak Rahmat menggeleng pelan, sambil tersenyum sopan. "Maaf Pak Stephen, saya sudah tidak bisa." Stephen panik. Ia mengeluarkan buku cek dari saku jasnya. "Kurang? Oke. 5 kali lipat, 10 kali lipat. Sebut angka yang kamu mau." "Rahmat, saya tahu kamu butuh uang. Lihat rumahmu ini. Kamu punya anak istri. Jangan munafik. 10 kali lipat gaji lamamu bisa buat kamu beli rumah baru." Tawaran itu sangat menggiurkan. Siapapun pasti akan goyah. Tapi Pak Rahmat menatap cek kosong yang disodorkan Stephen itu tanpa minat. "Pak Stephen," kata Pak Rahmat lembut, "Bapak benar. Saya butuh uang, tapi saya sudah menemukan pekerjaan baru." "Pekerjaan apa?" tanya Stephen tak percaya. "Siapa yang bisa gaji kamu lebih besar dari tawaran saya?" "Saya sekarang mengajar ngaji anak-anak yatim di kampung ini, dan membantu merapikan pembukuan warung koperasi masjid," jawab Pak Rahmat. "Gajinya memang kecil, Pak. Sangat kecil kalau dibandingkan uang Bapak. Tapi di sini, saya bisa sholat tepat waktu, tanpa dibentak. Di sini, saya dihargai sebagai manusia, bukan sebagai mesin pengeruk omset." Stephen ternganga. Logika bisnisnya tidak bisa menerima ini. "Kamu gila ya? Kamu lebih milih hidup melarat daripada gaji 10 kali lipat cuma karena sakit hati?" "Bukan sakit hati, Pak," potong Pak Rahmat tegas. Matanya menatap tajam ke manik mata Stephen. "Ini soal prinsip. Dulu Bapak bilang, Tuhan tidak kasih omset. Bapak merendahkan Tuhan saya demi uang. Kalau sekarang saya terima uang Bapak dan kembali bekerja, berarti saya membenarkan ucapan Bapak bahwa segalanya bisa dibeli dengan uang, termasuk harga diri dan keimanan saya." Stephen jatuh berlutut di lantai tikar. Kakinya lemas. "Rahmat, tolong saya. Kalau sistem tidak balik malam ini, perusahaan bangkrut. Saya bisa dipenjara oleh investor. Saya mohon." Untuk pertama kalinya, bos yang sombong itu menangis. Suasana di ruang tamu kecil itu hening mencekam. Stephen berlutut, air matanya menetes di atas tikar plastik. Ia menunggu belas kasihan dari orang yang pernah ia usir seperti anjing. Pak Rahmat memandang mantan bosnya itu. Sebagai manusia, ia iba. Sangat mudah baginya untuk berkata, "Ya, pergi ke kantor, mengetikkan beberapa baris kode, menerima uang miliaran, dan menjadi pahlawan." Tapi Pak Rahmat tahu, ini adalah momen pelajaran yang harus dibayar mahal oleh Stephen. Ada hal-hal di dunia ini yang konsekuensinya tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf dan lembaran cek. Pak Rahmat menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara final, "Bangunlah, Pak Stephen. Pulanglah." Stephen mendongak, matanya merah. Kamu benar-benar tega membiarkan perusahaan hancur? Ada ratusan karyawan lain di sana. Rahmat, karyawan lain sudah saya beritahu sejak lama untuk bersiap-siap.
Jawab Pak Rahmat tenang. Dan soal perusahaan hancur, itu bukan karena saya menolak membantu. Perusahaan itu hancur saat Bapak memutuskan untuk membuang keberkahan demi mengejar angka. Bapak memecat saya saat saya sedang bersujud pada Yang memberi rezeki. Sekarang, Bapak minta tolong pada saya, mintalah tolong pada Tuhan yang Bapak hina itu. Steven terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari pukulan fisik. Ia sadar, Pak Rahmat tidak akan berubah pikiran. Pria tua di hadapannya ini memiliki kekayaan hati yang tidak bisa dibeli oleh Steven dengan seluruh aset perusahaannya. Dengan langkah gontai, seperti mayat hidup, Steven berjalan keluar dari rumah kontrakan itu. Ia masuk ke mobil mewahnya, namun tidak langsung menyalakannya. Ia memukul setir mobil sekuat tenaga, berteriak meluapkan penyesalan yang terlambat. Esok harinya, berita besar muncul di halaman depan koran bisnis. Raksasa logistik Fastmove kolaps. Kegagalan sistem sebabkan kerugian triliunan rupiah. Saham perusahaan itu menjadi nol. Investor menarik semua dana. Steven dipecat oleh dewan direksi dan menghadapi tuntutan hukum karena kelalaian manajemen. Karir cemerlangnya hancur dalam sekejap mata. Persis seperti judul ceritanya. Ia kehilangan jabatannya, kehilangan hartanya, dan kehilangan kehormatannya. Sementara itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Pak Rahmat sedang tersenyum. Ia sedang mengajari seorang anak kecil membaca Al-Quran. Ia tidak punya mobil mewah, tidak punya gaji besar, tapi wajahnya bersinar penuh kedamaian. Ia membuktikan bahwa rezeki tidak selalu berbentuk angka di rekening bank, tapi berbentuk ketenangan hati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tuhan memang tidak turun langsung memberikan omset, tapi Tuhan memegang kendali atas siapa yang Dia angkat derajatnya dan siapa yang Dia jatuhkan sehina-hinanya. Sahabat, kisah Pak Rahmat dan Steven adalah pengingat keras bagi kita semua, bahwa di atas langit masih ada langit. Dan jangan pernah menukar akidah kita hanya demi lembaran Rp20. Pekerjaan adalah amanah, tapi ibadah adalah tujuan hidup. Jika kalian setuju bahwa rezeki sudah diatur Tuhan dan tidak akan tertukar, mari dukung channel ini agar terus menyebarkan kebaikan. Tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, dan tuliskan di kolom komentar, siap jaga sholat. Saya doakan dengan tulus bagi sahabat yang sudah like, subscribe, dan berkomentar positif. Semoga Allah melancarkan rezeki kalian dari arah yang tidak disangka-sangka, menjadikan pekerjaan kalian berkah, dan menjauhkan kita semua dari sifat sombong yang membinasakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Ingat, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.